per hari. SPP anak sekolah di sini 1.600.000 dalam satu hari. Itu bayangin nggak, sudah bayar 1.600.000 itu pulangnya pulang bawa terus apa ya, benjut lah, apa itu apa namanya, gosong karena ya dipukul, karena digigit kan ada bekasnya begitu, pulangnya begitu ya. Selamat pagi, hari ini cerah sekali. Saya mau bikin video perjalanan saya menuju ke tempat kerja. Sekarang jam 8, karena kerja saya jam 9. Baru ya, pelan-pelan ya. Jadi, kabut sekali, saya nggak bisa lihat. Kerja saya jam 9 dan membutuhkan waktu kira-kira 45 menit dari sini ke tempat kerja. Lihat kanan kiri ya. You see, Russell's stuff we've always been about you, your lifestyle, and your needs. We like to call what we do insurance. You insure. Hari ini, sebelumnya yang belum tahu saya itu guru ya, guru TK itu banyak masalah di sini karena anak-anaknya masih kecil. Ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa gitu. Yang luar biasa itu biasanya kalau di Indonesia itu cuma ditaruh di SLB, sekolah luar biasa. Tapi di sini karena hak mereka sama, jadi mereka di dalam sekolah mainstream, namanya mainstream, sekolah biasa. Jadi banyak masalah. Anak yang biasa itu sering jadi apa ya, ada konflik sama anak yang luar biasa, karena anak luar biasa itu perkembangannya berbeda. Seperti anak 4 tahun itu perkembangannya seperti anak 2 tahun, masih suka gigit, masih suka pukul-pukul, belum menggunakan kalimat untuk mengungkapkan perasaannya, jadi mereka menggigit begitu. Dan anak yang digigit itu of course tentu saja orang tuanya marah banget. Bayangin nggak, sehari mereka bayar 1.600.000 per hari. SPP anak sekolah di sini 1.600.000 dalam satu hari. Itu bayangin nggak, sudah bayar 1.600.000 itu pulangnya pulang bawa terus apa ya, benjut lah, apa itu apa namanya, gosong karena ya dipukul, karena digigit kan ada bekasnya begitu, pulangnya begitu ya. Tentu siapa sebagai orang tua, siapa yang tidak sedih ya, sudah mereka kerja keras buat bayar sekolah anaknya, tapi pulang seperti itu. Bukan karena kita tidak memperhatikan, akan tetapi ya kecelakaan itu pasti terjadi. Itu terjadinya sangat cepat begitu. Kamu lihat depan ya, biar tahu seperti apa sanyupernya di sini ya. So ya begitu, kadang-kadang perkelahian itu sangat cepat gitu. Anak-anak itu gigitnya juga cepat. Jadi kalau bekas gigitan itu pasti ada bekas, ya, bekasnya nanti gitu. Bekas gigitannya itu nanti. Apalagi kalau digigit pas di pipi, waduh. Gigit di pipi, itu bekasnya bisa melekat gitu. Karena pipi kan lembut ya. Itu. Apalagi kalau pakai skincare. So ya, sebagai guru di sekolah TK di sini itu sangat challenging, sangat tidak mudah, karena anak 11 itu gurunya 1 ya. Ya begitulah, jadi saya agak nervous untuk pergi ke sekolah hari ini. Pasti saya dimarahi bosnya, 2 saya harus ada meeting dan menghadapi orang tua yang sedang tidak bahagia. Saya ada 2 meeting hari ini. 1 meeting dengan orang tua yang tidak bahagia karena anaknya digigit. Yang 1 lagi saya harus melaporkan melaporkan tindakan apa yang harus saya lakukan untuk membantu anak supaya tidak menggigit. Jadi saya harus berkolaborasi dengan orang tua supaya bagaimana anaknya tidak menggigit, sementara anaknya sudah 5 tahun, 5 tahun belum bisa ngomong gitu. Ya begitulah hidup saya jadi seorang guru. Ini di lampu merah jadi saya berhenti. Beginilah suasana di Melbourne, itu ada banyak gurun-gurun begitu ya, ada banyak tanah-tanah kosong begitu ya. Jadi kotanya itu ngeblok gitu, nggak seperti di Sydney itu seperti kota. Sydney itu seperti Jakarta, cuman lebih rumahnya lebih besar begitu. Di sini saat ini musim
tidak begitu ramai karena jam 8. Sibuk-sibuknya itu kalau saya pergi jam 7.30 itu sangat sibuk karena biasanya orang mulai kerja jam 8 atau mungkin jam 9 atau ya seperti inilah jalan yang saya kendarai setiap pagi, tidak begitu banyak mobil-mobil, dan saya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Saya mau melewati tempat anak saya bekerja di situ yang ada itu anak saya. Nah di sini saya kerja. Ini saya menggunakan handle ya, jadi saya tidak memegang HP saya. Yang anak saya bekerja di Microsoft, jadi dia itu electrician di Microsoft. Saat ini dia kerja malam. Saat ini dia masih tidur si Brian, dan kalau malam dia kerja, habis kerja dia nge-gym, monggo liwat terus. Kalau malam dia itu nge-gym di tempat situ tuh yang urin itu tempat dia gym. Ya begitulah life balance. Jadi ya kadang bekerja, kadang gym, kadang main game, kadang pergi sama teman-temannya untuk ya namanya anak muda ya, untuk ya pergilah ketemu kumpul sama klubnya. Itu setiap kadang-kadang itu setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali ya kadang datang ke sini buat apa kayak lihat konser. Dia setiap 1 bulan sekali lihat konser di sini. Play hard, work hard, that's it. That's what happened here in Australia. So ngomong Inggris ya. Mas apa ya? Gak apa-apa karena kemarin saya dikomplain sama penonton yang ada di India. Kan dia bilang, oh dia English please, okay, fine, that's it. Saya akan berbahasa Inggris separuh-separuh ya, biar adil. Terima kasih, saya matikan dulu. So, saya ini sudah ada di area Pondok. Seperti itu jalan-jalannya ya, rumah-rumah. Karena ini mendekati sekolah, itu ada rambu-rambu jam 8 sampai jam 10 di dekat sekolah itu kecepatannya harus cuma 40 km per jam. Di sini itu setiap anak sekolah mau berangkat atau anak sekolah mau pulang, mereka akan mendapatkan keamanan dari kayak tukang parkir kalau di Indonesia, tapi di sini namanya travel control lollipop itu. Dan setiap mobil yang lewat atau kendaraan yang lewat apapun itu, sepeda motor, truk, mobil, di sini jarang sepeda motor ya. Sepeda motor itu adalah luxury di sini. Ya kalau melewati itu ada tanda-tanda macet ya, ini agak macet, jadi harus cuma 40 km per hour di daerah area sekolah antara jam 8 sampai jam 10 sempat. Kemudian normal lagi jam 3 sampai jam 4 itu jam 3 sampai jam 4 itu 40 lagi gitu. Habis gini saya akan melewati beneran ini daerah Pulinggo gitu yang mau jalan mau ke kota itu ya begitu. Itu lihat di sebelah kanan itu mereka macet, di sebelah kanan macet, daerah saya agak macet. Saya kalau beneran itu lihat kanan, jadi yang kanan lewat dulu gitu. Jadi semuanya ada aturannya gitu. Kalau di bundaran lihat boleh ke kanan, yang kanan lewat dulu gitu. Nggak seperti Indonesia yang waras ngalah katanya ya. Nggak ada di sini, yang kanan lewat dulu gitu. Tuh ini sudah Labuan Bukit itu kayak Jakarta kan ya. Kalau Jakarta parah mah. Ini rush hour hari sibuk. Setiap jam segini seperti inilah keadaannya. Bagaimana dengan jalanku? Padang silang. Oke, jalanku ya kayak gini. Ini wis hampir sampai ke tempat saya bekerja ya teman-teman. Sekarang jam 8.41. Saya matikan dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah hampir sampai saya hidupin lagi. Ya kan nggak pusing kasihan.
kecepatannya misalnya 60, kamu jalannya 65, kena tilang. Tilang itu di sini untuk kecepatan, kalau di sini itu murah, agak murah lah dibanding dengan di sini. Di sini itu kalau ditilang kamu kita kena denda 3,5 juta. Itu lewat surat itu aja. Polisi nggak ada di mana-mana, lewat kamera, lewat surat. Kalau di sini itu 1,6 juta sekali kena tilang kecepatan, dan kamu kehilangan 1 poin untuk kan setiap punya SIM itu atau driving license itu kamu dapat 10 poin. Kalau kamu menyalahi aturan itu poin kamu diambil. Kalau kamu poinnya 0 itu sudah nggak boleh nyupir lagi. Di sini kalau nggak nyupir itu nggak bisa. Soalnya jauh-jauh seperti ini nggak ada public transport, kendaraan umum, harus bagaimana? Harus bisa nyupir di sini tuh. Nah, ini udah sampai, saya mau parkir. Saya mau parkir. Ini parkirnya parkir mundur supaya kalau pergi nanti tinggal ngeng begitu, lebih aman kalau parkirnya mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah sampai karena saya masih ada waktu 10 menit. Jadi saya mau cek email ya. Setelah sampai di sini, saya mau ngecek email. Ada apa dengan email saya? Apakah ada orang komplain atau ada Bismillahirrahmanirrahim, komplain atau sing diomong niki ya. Astagfirullah. Nasib seorang guru dikomplain sama orang tua. Oke, sampai jumpa. Saya mau turun dulu. Nanti kita sambung lagi. Saya sudah sampai. Saya sudah sampai di tempat kerja ayah. Seperti ini. I'm coming. Di sini itu itulah murid saya. Bikinannya seperti ini. Di sini itu menghargai natural. Ini ya, saya mengajar saat ini jam ini tempat saya bekerja. Siapa ini? Sudah sampai tempat saya bekerja. Ini kelasnya sepi, berantakan. Hai teman-teman, selamat sore. Hari ini saya pulang tepat jam 5. Saya berusaha tepat jam 5 hari ini. Curhat lagi ya. Kemarin kan ada urusan penggigitan anak korban anak digigit ada anak lainnya. Itu sudah biasa, namanya anak bermain ya, itu sudah biasa sebenarnya. Terus hari ini saya itu agak-agak nervous apa ya, nervous itu agak deg-degan menghadapi orang tua yang anaknya digigit menjadi korban gitu. Ternyata harus saya cegat di depan itu. Jadi Pak, berhenti sebentar ya, saya minta maaf atas kejadian kemarin. Soalnya sebenarnya yang terjadinya mungkin 7 meter dari saya, tapi kan saya itu jalan ke sana untuk memisah anak berkelahi begitu. Nggak tahunya bapaknya itu, tapi orangnya baik banget. Dia bilang sudah, oh, it's over, sudah selesai urusannya, jangan ngomong lagi Pak, sudah selesai. Akhirnya sudahlah gitu. Akhirnya ya gitu, sudah selesai. Alhamdulillah, tidak, orangnya baik. Orang Chinese itu sukanya baik, kamu tahu nggak? Orang Chinese itu baik hati, kebanyakan baik hati ya. Baik hati, I would say. Tomorrow is another day ya. Tomorrow is another day, another better day. Setelah ada hujan, pasti ada rainbow, pasti ada pelangi. Begitulah hidup di Australia. Kerjaannya makan hati begitu teman-teman. Nanti kalau sudah itu di lampu merah saya liatin trafiknya seperti apa di sini. Soalnya saya nggak mau pegang-pegang HP kalau lagi nyopir, kalau berhenti gitu. Baik, ini agak seperti itu teman-teman. Jalan arus balik itu macet.
Tapi arus saya itu waktu berangkat tidak macet, waktu pulang juga tidak macet. Begitu. Itu matahari Australia besar sekali. Sebenarnya Australia itu indah. Australia itu indah sekali, bersih dan indah. Akan tetapi mahal begitu. Jadi kan kalau bagi orang Australia kan yang seperti ini, yang begini-begini kan sudah biasa. Jadi mereka pergi ke tempat-tempat yang luar biasa. Inilah enaknya di Australia, tidak perlu kaya, kita bisa liburan ke luar negeri. Sering-sering liburan ke luar negeri itu bisa kalau di Australia atau di tempat-tempat negara maju lainnya. Semoga di Indonesia juga begitu. Semoga Indonesia. Tapi sekarang sudah beda lah ya. Sekarang dunia digital, semua orang mempunyai pendapatan yang berbeda. Seperti kalau kerja online itu kalian bisa working from home, kerja di rumah, kemudian online kerja di perusahaan Amerika. Akan tetapi Anda tetap di Indonesia, bisa saja begitu. Ini saya di lampu merah teman-teman. Ya saya matiin dulu, nanti saya sambung lagi di tempat yang agak menarik. Ini sampai pertengahan perjalanan seperti ini teman-teman. Jalannya itu lebar dan tidak begitu ramai, dan kecepatannya itu seragam, semuanya 70. Kalau kecepatan 70 semuanya 70, kalau kecepatannya 60 semuanya 60. Jadi seragam. Kalau dilihat itu dari atas itu nggak ada yang bantar, nggak ada yang kiri gitu. Sementara dimatiin dulu ya, nanti kalian pusing kasihan. Ini sudah sampai di sini. Perjalanannya itu agak macet di sini. Ini perjalanan di jalan poros. Jadi ini di main road ini, jadi agak macet. Capek sekali teman-teman. Habis kerja berapa jam? Jam 9 sampai jam 9, jam 8 jam ya. Capek sekali. Saya kali ini saya mau beli bensin. Jadi kalau beli bensin di sini itu tulis sendiri. Apa namanya? Ya melayani sendiri di sini tuh kasir-kasir. Biasanya di toko-toko itu swalayan itu melayani sendiri. Kalau di sini ambil sendiri. Habis gitu bayar di kasir. Di sini nggak ada orang itu nggak ada. Soalnya kalau sekali nipu nanti itunya merah, kartunya merah. Kalau cari kerja susah. Datanya ada di kepolisian. Setiap kali kerjaan kan ada surat keterangan baik. Itu nanti kan kalau keterangannya pernah mencuri begitu ya susah cari kerjaan di sini gitu. Jadi orang di sini banyak yang jujur. Kayak HP begitu biasanya di sini itu ada asuransinya. Itu teman-teman, saya berhenti ambil uangnya dan dompetnya dan HP-nya supaya Anda tahu. Tapi saya ambil okotin ya, ambil sendiri, semua orang ambil sendiri. Nah, jadi kita itu harus ambil sendiri. Orang di situ antri itu bensin 1 liternya 212.000 per liter. Oke, berapa itu? Di situ teman-teman, di situ orang habis kita bayar, udah selesai. Di situ kasirnya tang ting. Sudah selesai. Habis gitu kita pulang. Itu orang-orang itu tulis sendiri kan, itu kan orang-orang tulis sendiri. Saya juga begitu, tulis sendiri. Oke. Ini di sini jam 5.30.
sudah mulai agak gelap. Saya habis ini mau ke toko grocery ya teman-teman. Kita mau beli bahan untuk membuat tahu isi karena anak saya suka banget sama tahu isi. Dan kebetulan tadi kakak saya apa namanya, pamer pak tahu isi dalam keluarga grup WhatsApp. So jadi aku ya pengen gawe gitu. Oke guys, saya matiin dulu. Ngomong-ngomong ya tentang curhat ya, kemarin saya itu dengerin radio. Di sini tuh ada aplikasi untuk pacaran namanya Tinder. Ya, seorang cewek itu pacaran, ketemu pacar di aplikasi namanya Tinder. Habis itu ketemuan sama cowok di bar. Terus cowoknya bilang, baterai saya habis, kamu boleh pinjam HP-nya nggak? Dikasih pinjam HP-nya. Pas dikasih pinjam, tahu nggak? Dia itu mengalihkan uangnya melalui HP, karena semuanya kan di HP, semuanya ada di HP. Mengambil uang itu dalam satu malam 1 miliar hanya dengan meminjamkan HP. HP itu di sini kan kalau tap kayak bikin ATM itu kan pakai handphone. Jadi handphone itu bisa juga dipakai buat dompet kan saat ini, mungkin di Indonesia juga begitu. Jadi handphone itu sepertinya betul-betul barang yang privacy, yang nggak boleh dipinjam-pinjamkan, karena bisa orang yang meminjam itu mentransfer uangnya. Bisa itu. Kok bisa ya? Mungkin dia sudah kan perlu password ya sebenarnya. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Jadi teman-teman sekalian harus hati-hati. Semoga kalian selamat ya semua. 1 miliar seorang gadis itu ya banyak lah. Sekarang dia itu punya hutang 450 juta. Dia tidak punya uang lagi katanya. Masih muda, sukses, mau bertemu dengan seorang lelaki sampai ketipu-tipu. Orang bule aja bisa ketipu ya. Jadi sampean juga harus hati-hati. Semoga selamat ya sampean, kita semua. Dongo dinongo. Ini saya mau belanja dulu buat tahu isi. Oke teman-teman, saatnya kita mau belanja dulu. Orang lupa matiin lampu. Belanja dulu di toko Asia. Kita mau beli tahu. Oke. So nanti malam menunya itu kita tahu isi. Saya mau cari-cari resepnya dulu. Boleh kasih tahu nggak resep tahu isi yang paling yahut? Ini kita mau nyebrang jalan ya. Kalau nyebrang jalan itu di sini pejalan kaki didahulukan. Jadi kalau ada pejalan kaki, mobil itu berhenti begitu. Ini toko alkohol ya. Di sini alkohol itu murah, yang mahal rokok dilarang. Ini laundry. Di sini banyak sekali orang India. Oke. Ini lokasinya di Melbourne, daerah Tarnit. Oke teman-teman. Ini lokasi saya belanja setelah ini dulu. Ini sampai rumah sudah malam ya teman-teman. Ini jam 7 malam. Tadi berangkat jam 8 pagi sampai rumah jam 7 malam. Ini saya mau ambil barang